Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu penilai sertifikasi dosen. Perkenalkan, saya Ahmad Jurnedi Wahidin yang merupakan dosen tetap pada program studi Teknologi Informasi Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Bina Sarana Informatika. NIDN saya yaitu 0315059301 dan NUPTK saya 18477718721300372. Video ini saya buat untuk memenuhi syarat sertifikasi dosen tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Pada video kali ini yaitu pembelajaran tentang mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan yang merupakan kelompok mata kuliah inti keilmuan program studi dengan jumlah 4 SKS yang akan disampaikan pada semester 6. Proses pembelajaran mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan ini akan dilaksanakan secara tatap muka langsung di dalam kelas dengan jumlah 16 pertemuan sesuai dengan jumlah kalender akademik. Pada pembelajaran Sistem Penunjang Keputusan, saya menerapkan pembelajaran kooperatif atau cooperative learning, di mana memadukan antara ceramah, tanya jawab, dan mahasiswa dilibatkan secara aktif dalam proses diskusi kelompok, kemudian hasil kelompok akan dipresentasikan di dalam kelas. Untuk menunjang mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan, mahasiswa difasilitasi dengan Learning Management System atau LMS. Mahasiswa dapat mengakses di elearning.bsi.ac.id. Pada laman LMS, mahasiswa dapat mendownload materi setiap pertemuan. Mahasiswa juga dapat mendownload rencana pembelajaran semester atau RPS. Mahasiswa juga dapat mendownload rencana tugas mahasiswa atau RTM. Dan mahasiswa memanfaatkan LMS untuk mengupload tugas yang diberikan oleh dosen. Mata kuliah ini menjelaskan tentang teori dan konsep dari sistem penunjang keputusan dengan menjelaskan konsep dan pemodelan dalam sistem penunjang keputusan, serta mengklasifikasikan pemodelan dalam mencari solusi untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan model dalam sistem penunjang keputusan. Capaian pembelajaran program studi yang dibebankan pada mata kuliah sebagai berikut. Yang pertama, menunjukkan rasa tanggung jawab atas pekerjaannya di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, menjelaskan dan menggunakan perangkat dan metodologi pengembangan. Yang ketiga, mendeskripsikan dan menganalisis tipe-tipe model bisnis dan mengidentifikasi peluang digitalisasi. Yang keempat, mengidentifikasi dan memetakan kebutuhan data, menganalisis dan mengimplementasikannya. Yang kelima, mengidentifikasi solusi inovasi sistem informasi yang menjadi keunggulan kompetitif. Yang keenam, melakukan analisis yang terfokus pada teknologi informasi perusahaan. Yang ketujuh, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif. Dan yang terakhir, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya. Pada mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan terdapat 3 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan mengorganisir konsep dari sistem penunjang keputusan untuk memecahkan masalah. Yang kedua, mahasiswa mampu memanipulasi dan menganalisis dengan menggunakan kaidah rekayasa software dan mengaplikasikannya. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengingat, menerima, dan meniru dengan UML untuk memodelkan rencana konseptual dari suatu sistem informasi. Dan berikut video pembelajaran mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan. Selamat menyaksikan. Baik, kita mulai. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sudah hadir malam hari ini. Kita ketemu di pertemuan kedua mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan. Pada malam hari ini kita akan membahas berkaitan tentang pembuatan keputusan gitu ya. Di mana pada pertemuan
pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas tentang kontrak kuliah. Sudah tahu kan bahwasanya ternyata ada bobot tugas, ada bobot absensi, ada bobot UTS, juga ada bobot UAS gitu ya. Jadi di kontrak kuliah kemarin sudah dibahas. Kemudian malam hari ini kita akan lanjut di pertemuan kedua. Sebelum kita masuk ke pertemuan kedua, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kalian masing-masing. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Oke, sebelum kita mulai silakan melakukan presensi di aplikasi MyBase sesuai dengan aturan kampus. Absensi hanya bisa dilakukan di aplikasi. Jadi silakan buka aplikasinya, login, pilih mata kuliahnya, kemudian silakan lakukan absensi di mata kuliah keputusan. Oke, baik, cukup ya. Sudah absen semuanya? Sudah. Kita akan masuk ke pertemuan kedua, yaitu pembuatan keputusan. Tapi sebelum kita masuk di pertemuan kedua, kita akan mencoba untuk mengulas kembali di pertemuan pertama kemarin. Yaitu pertemuan kemarin kita membahas tentang definisi dari sistem penunjang keputusan. Jadi kemarin kita sudah bahas bahwasanya apa sih sistem penunjang keputusan, kemudian metode apa aja sih yang ada di sistem penunjang keputusan gitu ya. Ada yang masih ingat gak apa definisi dari sistem penunjang keputusan? Boleh angkat tangan? Menurut saya, sistem penunjang keputusan itu sistem komputer untuk membantu seseorang atau sebagai alat bantu untuk menyelesaikan masalah. Oke, terima kasih. Jadi itu ya, sesuai yang disampaikan teman kalian bahwasanya sistem penunjang keputusan itu merupakan sistem yang terkomputerisasi. Jadi harus terkomputerisasi nih. Gunanya adalah untuk membantu seseorang. Biasanya itu digunakan oleh manajer ataupun user-user yang lainnya. Untuk apa? Untuk membantu si user tersebut dalam proses menyelesaikan masalah. Tapi perlu digarisbawahi bahwasanya sistem penunjang keputusan atau dalam bahasa Inggris decision support system itu digunakan tidak menggantikan peran manusia. Jadi sistem penunjang keputusan itu sebagai alat bantu saja dalam bagaimana sih mempertimbangkan hal-hal dari apa yang mau dipilih, yang namanya alternatif gitu ya. Tapi itu sekali lagi itu hanya bersifat rekomendasi, tidak memutuskan bahwasanya yang A lah yang terbaik atau yang C lah yang terbaik, tidak. Jadi sistem itu hanya membantu, memberikan dukungan kepada user, kemudian user lah atau manajer lah atau seseorang lah yang akan mengambil keputusan tersebut, gitu ya. Oke, satu lagi. Kemarin juga kita sudah membahas tentang metodenya nih. Nih, ada macam-macam metode di SPK atau sistem penunjang keputusan. Ada AHP, kemudian ada regresi linier, ada NPV, ada SAW gitu ya. Sebenarnya ada sangat banyak gitu. Ada yang masih ingat gak kepanjangan dari metode SAW? SAW, boleh? Kepanjangan SAW adalah Simple Additive Weighting. Ya, good. Jadi SAW kepanjangannya adalah Simple Additive Weighting. Yang kedua, apa kepanjangan dari AHP? Analytic Hierarchy Process. Ya, AHP betul. Yang disampaikan bahwasanya kepanjangan dari AHP Analytic Hierarchy Process, gitu ya. Oke, masih di pertemuan sebelumnya, jadi membahas tentang SPK tadi. Kita sekarang akan masuk ke pertemuan kedua tadi, yaitu pembuat keputusan, gitu ya. Jadi tadi kan judul yang kita bahas adalah sistem penunjang keputusan. Ada yang tahu nggak apa sih keputusan itu? Keputusan adalah pilihan yang terbaik. Ya, jadi keputusan itu adalah pilihan yang terbaik dari beberapa pilihan atau beberapa alternatif. Berdasarkan apa? Ya pilihan terbaik berdasarkan faktanya, daktanya gitu ya. Jadi seseorang bisa mengambil keputusan untuk menentukan yang terbaik, dia tidak asal memilihnya. Jadi dia harus nentuin nih berdasarkan data. Oh, berdasarkan data ini nilainya lebih tinggi gitu ya. Berdasarkan fakta dia nilainya lebih rendah, maka yang terbaik adalah yang A gitu ya. Jadi suatu keputusan dianggap yang terbaik ketika dia memenuhi hal-hal yang memang dianggap penting gitu ya. Tapi ini ada definisi atau penjelasan tentang keputusan menurut Simon sama Mintzberg, Herbert Simon atau Henry Mintzberg. Jadi ada beberapa ahli yaitu meluncurkan mengenai dasar pembuatan keputusan.
Jadi dalam mengambil keputusan itu menurut Simon itu ada dasar-dasarnya. Yang pertama, keputusan berada dalam kondisi yang berkesinambungan antara keputusan yang terprogram dan keputusan yang tidak terprogram. Kalau keputusan yang terprogram itu keputusan yang selalu berulang-ulang. Jadi hal yang sama diulangi itu namanya terprogram. Tapi kalau yang tidak terprogram itu adalah keputusan yang bersifat baru, tidak terstruktur atau tidak terurut. Contohnya apa? Nih contohnya, penerapan keputusan. Yang pertama, keputusan terprogram. Kalau di bidang kita, di komputer, hal-hal yang terprogram itu kayak backup otomatis data server. Kan itu bisa diatur gitu ya. Ada sebuah data dalam sebuah instansi diatur setiap jam 9 malam dia akan melakukan backup gitu ya. Oh, paling simpelnya adalah di WhatsApp kalian. Ada nggak ketika satu waktu gitu tahu-tahu backup data gitu ya, biar chat-chatnya kesimpan. Nah itu juga salah satu yang terprogram. Kemudian kalau terprogram kedua yaitu update sistem keamanan otomatis. Jadi ketika sesuatu yang masuk maka dia akan melakukan update sistem secara otomatis. Atau ada pembaharuan, contoh kalian melakukan, pernah nggak lagi ngetik atau lagi mengoperasikan laptop kalian tahu update Windows gitu ya. Ya, itu salah satu contohnya. Selanjutnya itu keputusan tidak terprogram. Keputusan tidak terprogram yang tadi tidak rutin, hal yang baru gitu ya. Itu contohnya kayak ada serangan cyber nih. Serangan masuk maka kan tidak tahu nih karena serangannya kan nggak tiap hari. Bisa jadi sesuai dengan yang diinginkan oleh si hackernya gitu. Maka itu tidak termasuk ke dalam yang terprogram atau masuk ke dalam yang tidak terprogram. Contoh selanjutnya adalah pemilihan teknologi baru. Kalian bekerja di suatu instansi gitu. Kalian mau ada proyek nih. Tapi kalian harus memilih nih teknologi apa sih yang akan kalian gunakan, maka itu masuk ke dalam contoh keputusan tidak terprogram. Oke, selanjutnya itu dukungan keputusan. DSS di sini itu maksudnya Decision Support System, bahasa Inggris dari sistem penunjang keputusan. Kalau sistem penunjang keputusan singkatannya SPK gitu ya. Di sini tadi di awal saya sudah jelaskan bahwasanya DSS itu dibuat itu tidak menggantikan peran atau tugas manajer atau user atau manusia gitu. Jadi dia sebagai pengambil keputusan yang menunjukkan hubungan antara struktur masalah dan derajat atau tingkat dukungan yang dapat diberikan oleh komputer. Jadi ada nih struktur masalah. Ada struktur masalah yang terstruktur, semi terstruktur, sama tidak terstruktur. Di mana di sini ada derajat kompleksitinya nih dari problem solving sistemnya. Semakin dia ke kanan itu semakin tidak terstruktur. Artinya semakin sulit gitu ya. Tapi kalau dia semakin ke kiri, dia semakin mudah. Nanti ada contohnya. Di mana kalau dia struktur, ya tipe masalahnya dia struktur, kayak tadi sesuatu yang berulang-ulang gitu, maka dia dapat diselesaikan oleh komputer aja. Ya tadi contohnya update system dan lain sebagainya. Tapi kalau dia semi struktur, dia diselesaikan oleh komputer dan manusia atau manajer. Tapi kalau yang paling susah ini yang tidak terstruktur nih. Itu komputer tidak bisa menyelesaikan. Yang bisa menyelesaikan adalah siapa? Manajer atau usernya gitu ya. Nah, ini contohnya nih. Apa sih contoh dari implementasi masalah yang struktur? Payroll atau gaji otomatis. Bayangkan dalam sebuah perusahaan dia tidak punya sistem nih. Dia punya karyawan 1000. Kemudian dia harus merekap manual nih. Absensinya berapa? Kemudian jam kerjanya berapa lama, potongan pajaknya berapa gitu ya. Kalau nggak ada sistem payroll, dia akan mengkalkulasinya lama. Bisa jadi gajiannya harusnya tanggal 30 jadi tanggal 10 gitu ya. Tapi kalau dia pakai payroll, sistem akan menghitung otomatis. Dari data yang dimiliki, sistem menghitung otomatis, kemudian sistem akan mengeluarkan, oh gaji dia sekian gitu ya. Kemudian ada contohnya lagi penjualan tiket kereta online. Ketika kalian di tiket online milih rute, contoh naik pesawat gitu, Jakarta Lampung, milih rute tanggal sekian, otomatis harganya akan muncul gitu ya. Kemudian ada absensi fingerprint. Kalau kalian pencet pertama di hari tersebut, dia akan terhitung masuk. Kalian finger kedua di hari tersebut terhitung keluar.
Nah, ini adalah yang semi struktur. Nah, inilah salah satu hal masalah yang diselesaikan oleh SPK atau sistem penunjang keputusan tadi. Contohnya adalah pendukung keputusan vendor. Jadi sebuah perusahaan mau mengadakan atau pengadaan barang, dia mau milih vendornya nih. Tapi dia butuh data-datanya nih. Datanya nanti diolah oleh sistem. Berdasarkan apa sih vendornya? Harga barangnya, waktu pengantarannya, kualitas barangnya gitu. Tapi sistem hanya bisa menghitung dan memberikan rekomendasi. Tapi yang menentukan vendor mana sih yang akan dipilih itu adalah si manajer atau manusianya atau usernya. Sistem nggak bisa milih, oh vendor ini bagus nih gitu ya. Tetap ada si manajernya. Kenapa? Karena melihat reputasinya dan lain sebagainya. Jadi ada pertimbangan lain yang digunakan oleh si manajer. Ada sistem persediaan barang, inventory. Ada sebuah gudang nih. Kemudian barangnya berkurang di dalam gudang tersebut. Ternyata stoknya tinggal 5 nih. Kalau nggak pakai sistem, nanti si manajer nggak tahu bahwasannya, oh stoknya tinggal sedikit. Saya harus beli atau harus belanja, harus pengadaan barang. Tapi kalau yang semi struktur, si sistem ini nanti akan ngasih notifikasi atau peringatan. Di mana kalian setting minimal stok itu adalah 5. Kalau 5 maka munculkan pemberitahuan. Jadi ketika stoknya berkurang di bawah 5 atau sama dengan 5, maka sistem akan ngasih tahu produk A stoknya sisa 4 gitu. Maka nanti apakah si sistem bisa langsung update stok? Nggak bisa. Si sistem akan ngasih peringatan doang, tapi yang update stok adalah si manajer atau si usernya gitu ya. Kemudian ada sistem rekrutmen otomatis. Kalian bikin CV pakai format ATS, masuk ke dalam sistem, dibaca oleh sistem, oh ini lengkap. Kemudian si HRD-nya tinggal baca, oh si A ini lengkap, si B lengkap, si C lengkap. Berdasarkan sistem dia ngasih peringkat gitu ya. Tapi nanti tetap HRD-nya yang memutuskan siapa yang akan diterima atau dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Yang terakhir adalah tidak struktur nih. Tidak struktur adalah yang tidak bisa diselesaikan oleh komputer. Contoh tadi inovasi teknologi baru. Sekarang ada VO3 gitu ya. Kemudian perlu nggak kita menggunakan tersebut? Maka manajer yang menentukan. Terakhir, penentuan visi, sistem informasi jangka panjang, keputusan rebranding, atau penggabungan sistem antar divisi. Jadi itulah contoh dari masalah ada struktur. Yang kedua, semi struktur. Yang ketiga, tidak struktur. Kalau yang struktur bisa diselesaikan oleh siapa? Komputer. Komputer saja atau bukan manusia? Komputer saja. Tapi kalau yang tidak terstruktur, manusia saja. Itu komputer nggak? Enggak. Karena dia kompleks atau sangat rumit. Jadi cukup manusia saja. Gitu ya. Jadi ini adalah grafik untuk sistem dalam penyelesaian keputusan atau the problem solving system. Menurut Stephen Alter, ini ada grafik ke atas nih. Jadi semakin dia ke atas, semakin susah. Kemudian semakin dia tinggi, cara penyelesaiannya itu semakin sulit gitu ya. Jadi dari retrieve information element, ini artinya adalah ngambil data dari database gitu. Itu gampang bagi sistem. Contoh, kalau kalian pernah belajar ngoding di database, di MySQL, itu kalau narik-narik data secara komputer itu sangat gampang. Yang terakhir yaitu yang paling susah di sini adalah make decision atau mengambil keputusan. Tadi yang disampaikan, komputer tuh nggak bisa ngambil keputusan gitu ya. Yang ngambil keputusan adalah si manajer atau usernya atau orangnya. Sehingga di sini tingkat penyelesaian masalahnya akan semakin sulit. Nah ini grafiknya ya ke atas ya. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya dalam seseorang melakukan pendekatan pengambilan keputusan, dia harus mempertimbangkan adanya fakta sama pengalaman. Contoh, berdasarkan fakta, ternyata si alternatif A ini kurang baik gitu ya. Lebih baik si B. Si alternatif A ini nilainya adalah 5 untuk segi produknya gitu. Sedangkan yang B nilainya adalah 7 untuk produknya. Sehingga menurut fakta si B lebih baik. Yang selanjutnya adalah berdasarkan pengalaman. Jadi ketika kalian mau ngambil keputusan nih, ada keputusan A, keputusan B. Kalian pernah punya pengalaman dengan si A atau alternatif A-nya nih. Kemarin saya ngambil keputusannya A, ternyata keputusannya tidak sesuai atau salah gitu. Maka kalian akan mengambil yang B. Jadi berdasarkan pengalaman si manajer atau si usernya. Gitu ya.
Kemudian selain adanya alternatif atau hal-hal apa aja yang menjadi pertimbangan, akan ada namanya kriteria. Kriteria itu adalah variabel-variabel yang digunakan untuk menilai alternatif. Kriteria itu ada namanya benefit, ada namanya cost. Ada yang tahu benefit? Benefit adalah di mana ketika nilainya semakin tinggi, maka dia semakin baik atau semakin bagus. Kalau cost, ketika dia semakin rendah, maka dia semakin baik atau bagus. Contoh, kita memilih harga barang gitu ya. Kita mau beli HP, di mana HP-nya ada 2 HP. HP yang pertama harganya 5 juta, HP yang kedua harganya 4 juta. Mana sih yang lebih baik? Secara harga adalah yang B, karena lebih murah. Maka disebut sebagai cost, atau lebih rendah, lebih baik. Kalau contoh luas bangunan gitu, seseorang ingin mengambil keputusan untuk menentukan pembelian rumah. Ada rumah yang luasnya 36 meter, ada rumah yang luasnya 40 meter gitu, persegi. Mana yang lebih baik? 40, karena semakin luas semakin baik. Itu namanya benefit. Jadi ada cost, ada benefit. Pada kesempatan kali ini nanti saya akan melakukan pengacakan untuk menentukan kelompok diskusi. Jadi nanti kelompok kalian yang sudah keluar akan mendiskusikan tentang kriteria mana yang benefit, mana yang cost. Kenapa itu benefit, kenapa itu cost, gitu ya. Saya akan melakukan pengacakan untuk pengaturan kelompok diskusinya. Oke, dalam pembagian kelompok ini kalian akan terbagi ke dalam 3 tim atau 3 kelompok, gitu ya. Jadi nanti siapa yang akan menjadi kelompok pertama di dalam list tersebut, maka kalian akan berkelompok sesuai dengan list tersebut. Nih ya, ada 3 kelompok. Kelompok pertama ada Shalaiza, kelompok kedua ada Indra Galuh, kelompok 3 ada Doni Saputra. Baik, sekarang silakan membentuk kelompok kalian. Sudah? Sudah? Perwakilan kelompoknya akan menjelaskan 2-2 dari setiap kriteria. Oh, shit. Gitu ya. Sudah siap? Sudah. Siap. Oke. Jadi akan ada kriteria yang harus kalian jelaskan. Kita mulai dari kelompok 3 ya. Kelompok 3. Jadi coba kelompok 3 jelaskan untuk kriteria luas bangunan sama jarak ke tempat kerja. Oke, silakan. Untuk luas bangunan, kita ibaratkan sebagai benefit. Semakin luas bangunan yang kita punya itu semakin bagus. Ya, good. Yang selanjutnya? Untuk jarak ke tempat kerja, semakin dekat semakin baik. Maka? Sedangkan semakin jauh, biaya untuk pengeluaran ongkos kendaraan juga makin banyak. Kategorinya jadi apa? Kategorinya cost. Cost. Good. Tepuk tangan buat kelompok 3. Oke, selanjutnya kelompok 1. Kelompok 1 silahkan jelaskan kriteria untuk harga properti sama layanan publik. Oke, silakan. Menurut kita kelompok 1 untuk harga properti itu harga semakin murah semakin baik. Oke, jadi kriterianya cost. cost, betul. Dan untuk layanan publik semakin lengkap semakin baik, kriterianya benefit. Benefit. Good, tepuk tangan. Mewakili kelompok 2, untuk keamanan, semakin banyak alat keamanan maka semakin baik. Kategorinya? Kriterianya yaitu benefit. Benefit. Terus kalau fasilitas umum, semakin banyak fasilitas umum yang tersedia maka semakin baik. Oke, good. Kriterianya benefit. Benefit. Tepuk tangan juga dong. Good ya. Oke, jadi saya ulang ya, bahwasanya ada benefit dan cost. Tadi sudah jelaskan sampai kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Contohnya harga. Harga semakin murah semakin baik. Maka kategorinya adalah cost. Kalau luas bangunan, kalau mau beli rumah semakin luas semakin baik, maka dia benefit. Baik, tadi sudah membahas tentang kriteria, benefit dan cost untuk diskusi kelompoknya, sudah sangat baik.
Saya akan mereview kembali materi yang sudah kita bahas malam hari ini. Jadi berkaitan tentang keputusan gitu ya. Jadi keputusan adalah bagaimana memutuskan sesuatu dari yang paling baik berdasarkan apa, pengalaman dan lain sebagainya. Kemudian tadi ada 3 nih struktur masalah. Yang pertama apa? Struktur. Yang kedua semi struktur. Yang ketiga tidak struktur. Kalau yang diselesaikan oleh komputer saja yang mana? Struktur. Kalau unstruktur bisa diselesaikan oleh siapa? User atau manajer gitu ya. Oke, baik. Jadi itulah materi sistem penunjang keputusan malam hari ini di pertemuan kedua. Bersiap untuk mengerjakan tugasnya. Jadi tugasnya adalah nanti silahkan kalian tentukan salah satu ide kira-kira bikin sistem penunjang keputusan apa gitu ya. Menggunakan metode yang ada. Berkelompok, nanti silahkan tugasnya kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kita tutup pertemuan malam hari ini. Terima kasih. Kita berdoa. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di minggu depan. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.